Teman-teman semua, kenalin, nama aku Alvina Nailul Muftiroh sebagai tutor IPS SMP kalian. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jadi, disclaimer dulu sebelumnya, iya aku sebagai tutor kalian, tapi aku lebih pengen kalian itu anggap aku sebagai teman diskusi. Jadi nanti kita selama belajar ini bisa saling diskusi, bisa saling belajar bareng-bareng, gitu ya. Oke. Langsung aja kita mulai. Ini yang pertama, aku bakal kasih soal ke kalian lewat puisi, 20 soal, nanti dikerjain, habis itu kita bahas bareng-bareng ya. Link soalnya bisa dilihat di kolom chat. Selesai, jadi kita akhiri ya sesi kuis kali ini. Pertama-tama aku ucapin selamat, keren banget buat 3 orang yang berhasil jawab soal. 20 soal bener, ada Erika, Raina, sama Hasya. Boleh on mic atau angkat tangan dulu? Oke, keren banget. Erika, Hasya. Oke, sebelum kita bahas dari Erika, Hasya, sama yang satunya lagi, ada tips nggak buat yang lainnya kok bisa jawab soalnya itu benar semua, apa sebelumnya udah belajar sebelum kelas ini atau gimana? Masih ingat Kak, kayak tentang kelas 7 ini, kayak masih ingat pelajaran IPS tentang kelas 7 ini. Oh, kalau Erika sendiri kelas berapa sekarang? Suaraku kedengar jelas nggak, teman-teman? Dengaran, Kak. Dengaran, Kak. Ya, Erika sendiri kelas berapa sekarang? Kelas 8, Kak. Kelas 8. Kalau Hasya? Aku kelas 9. Oh, keren banget. Jawabnya 20 soal. Poinnya juga gede banget. Tadi dari awal itu skornya udah kejar-kejaran banget ya. Kalian keren banget. Selamat buat teman-teman. Oke, kita langsung bahas soalnya aja ya. Sebentar. Sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut dengan. Nah, ini jawabannya ruang. Yang A. Aku jelasin tiap-tiap opsi ya. Jadi yang pertama yang A, ruang itu seluruh permukaan bumi yang dipakai sama makhluk hidup buat tinggal. Intinya ruang itu seluruh permukaan bumi untuk makhluk hidup tinggal. Nah, kalau wilayah ini definisinya kawasan di muka bumi itu punya perbedaan masing-masing, punya karakteristik yang khas masing-masing. Misal nih, di tempat aku itu komoditas sumber daya alamnya buah-buahan. Terus kalau di tempat Hasya itu sayuran. Itu baru salah satu aspek yang membedakan. Ada lagi aspek lain, mungkin dari curah hujan, kelembapan udara, dan lain-lain. Nah, ini itu setiap tempat di muka bumi ini itu beda-beda dan punya ciri khas masing-masing gitu. Terus yang C, interaksi. Interaksi itu maksudnya hubungan timbal balik. Ini antara dua aspek atau lebih. Nah, kalau dari segi geografi, ini erat kaitannya sama ekosistem. Interaksi ekosistem itu kan pengertiannya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau yang D, yang ruang geografi, ini itu erat kaitannya sama ruang lingkup geografi. Nah, kalau ruang lingkup geografi ini itu maksudnya dia itu membahas mengenai fenomena yang ada di bumi, di mana fenomena itu ada, terus persamaan dan perbedaannya
ada perbedaannya itu apa aja, terus penyebaran kejadian di muka bumi gitu. Oke, jadi buat soal ini tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal disebut ruang. Oke, yang kedua. Ada yang share screen-nya nggak kelihatan? Yang lain kelihatan kan? Mungkin dari koneksi jaringannya gimana? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan jelas, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, aku lanjut ya. Nomor 2. Nomor 2 ini bisa dilihat di gambar. Kalau wilayah A itu surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Ada yang tahu nggak pengertian surplus itu apa? Pemasok. Penghasilan. Salah, tetap. Tuhan bukan. Surplus itu artinya kelebihan. Lawan katanya itu defisit. Defisit itu kekurangan. Nah, jadi di gambar ini itu wilayah A bisa dibilang komoditas yang lebih di situ itu sayuran. Sedangkan wilayah B itu ikan. Nah, interaksi antar ruang yang terjadi di wilayah A sama B ini interaksinya namanya apa? Kita lihat. Jadi interaksi keruangan itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi. Saling melengkapi ini kondisi di mana ada 2 tempat atau lebih yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Sehingga mereka bisa saling melengkapi. Contohnya wilayah A tadi, yang wilayah A itu komoditasnya sayuran, wilayah B ikan. Sedangkan wilayah A ini kekurangan ikan, wilayah B kekurangan sayuran. Nah, interaksi antara wilayah A sama B ini bisa kuat karena saling melengkapi antar komoditas itu tadi. Nah, terus yang kedua ada interaksi kesempatan antara suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ini penjelasannya aku kasih contoh aja ya. Misal kayak tadi wilayah A sama B. Secara komoditas mereka udah saling melengkapi kan. Nah, tapi ternyata ada wilayah C yang memiliki komoditas yang sama, komoditas yang saling melengkapi sama wilayah B. Nah, ternyata wilayah A sama B ini jaraknya jauh. Jadi, wilayah B ini bisa memungkinkan adanya interaksi sama wilayah C lebih kuat daripada wilayah A. Karena sama wilayah A ini terhalang jarak. Gitu. Terus kalau keadaan dapat dipindahkan ini, contohnya sama, wilayah A, B, sama C. Nah, misal nih, wilayah A sama B, tadi kan di contoh yang kedua, aku bilang mereka interaksinya bisa melemah karena jarak. Nah, ternyata wilayah B sama C ini, interaksinya ini melemah juga. Ternyata karena infrastruktur jalanan di wilayah C ini buruk gitu. Jadinya wilayah A sama B interaksinya bisa menguat lagi. Walaupun jauh, tapi infrastruktur jalanannya itu bagus gitu. Sampai sini bisa paham nggak? Atau aku kecepatan? Paham, Kak. Kak. Sebentar teman-teman, kok ini? Bentar ya, aku ulang share screen dulu ya. Iya, Kak. Yang nggak bisa itu. Yang tadi nggak kelihatan, sekarang udah kelihatan belum? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nomor 3, peta dapat didefinisikan secara sederhana sebagai, nah ini itu jawabannya yang B, gambaran permukaan bumi yang diperkecil seperti tampaknya bisa dilihat dari atas. Nah ini di sini aku kasih gambar contoh peta Indonesia. Sama definisi lengkapnya. Definisi lengkap dari peta itu, gambaran sebagian atau seluruh wilayah di permukaan bumi
dengan berbagai kenampakan pada bidang data diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, jadi ini tuh peta itu ibaratnya penampakan bumi yang dilihat dari atas, yang dilihat dari udara, terus dibuat mendata di bidang datar dengan diperkecil sesuai skala yang ditentukan. Gitu. Sampai sini pasti teman-teman udah paham kan soal definisi peta. Kita langsung lanjut di nomor 4. Fungsi utama dari peta adalah untuk A. Mencari peninggalan sejarah, B. Mengetahui letak suatu tempat, C. Menganalisis potensi kekayaan alam suatu daerah, D. Memprogram pekerjaan dalam lingkup kewilayahan. Sebenarnya dari keempat opsi ini itu bisa jadi fungsi dari peta. Tapi yang ditanyakan ini fungsi utamanya. Jadi kata utama di sini itu kata ini, fungsi utama. Nah, fungsi utama dari peta sendiri itu mengetahui letak suatu tempat. Kalau yang lainnya, yang C itu bisa jadi fungsi suatu peta, menganalisis potensi kekayaan alam. Contohnya misal dilihat dari peta sumber daya alam kan bisa kelihatan. Tapi di sini karena yang ditanyakan fungsi utama, jadi jawabannya yang B. Nah, di situ ada manfaat lain yang bisa teman-teman lihat di bawahnya, yaitu menunjukkan posisi atau lokasi relatif di muka bumi, menggambarkan ukuran luas dan bentuk fenomena fisik dan sosial budaya, menunjukkan arah, jarak, serta sebaran fenomena di muka bumi. Ini bisa dilihat di peta sumber daya alam. Terus juga menunjukkan gerakan dan kecenderungan perubahan pola keruangan di muka bumi. Nah, teman-teman, ini pasti di zaman serba digital ini udah nggak asing lagi ya sama peta. Apalagi kan kita pasti sering pakai yang namanya peta digital dari Maps gitu kan. Jadi pasti udah punya bayangan gimana cara cari tempat lewat peta. Oke, selanjutnya nomor 5. Berikut merupakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh peta yang baik, kecuali. Nah, di sini itu syarat dari peta yang baik itu ada 3. Yang pertama, equidistant, artinya jarak di peta dikalikan dengan skala harus sama dengan jarak sebenarnya. Terus yang kedua, equivalen, daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan di lapangannya. Nah, ini itu misal digambar di peta itu sudah yang udah dihitung sesuai skalanya, misal skalanya 1/50.000 cm gitu. Itu tuh kalau diperhitungkan harus sesuai sama keadaan yang di lapangannya, yang sesuai sama realitanya gitu. Nggak boleh misal skalanya sekian, aslinya sekian, tapi malah di peta ukurannya lebih kecil atau lebih besar gitu. Terus yang ketiga, conform. Conform itu bentuk yang tergambar pada peta harus sesuai dengan bentuk aslinya di lapangan. Ini bukan berarti maksudnya gambar, misal gambar sekolah itu harus sedetail yang aslinya gitu, bukan gitu. Ini maksudnya itu, misal di suatu titik, di situ ada danau. Di peta juga harus digambar danau, bukan digambar hutan kayak gitu maksudnya. Berarti yang kecuali ini distorsi. Jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya, perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di muka bumi disebut, jawabannya skala peta. Kalau judul peta itu tuh yang ada di paling atas bagian peta, contohnya peta Indonesia, peta dunia, peta Jakarta, kayak gitu. Kalau legenda itu keterangan yang ada di peta, keterangan simbol-simbol, keterangan warna, misal warna coklat untuk pegunungan, misal simbol segitiga untuk gunung. Gitu. Kalau skala itu perbandingan jarak pada peta sama jarak sebenarnya. Terus kalau tanda orientasi itu tanda arah mata angin. Nah, biasanya di peta-peta ini pakainya tanda utara. Nah, skala sendiri itu ditulis bisa secara grafis maupun secara angka atau perbandingan. Misal ditulis 1/50.000 cm gitu.
Nah, oh ya teman-teman sekalian nih, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku bakal jelasin tentang jenis-jenis peta. Jadi jenis peta itu dibagi jadi 4. Yang pertama berdasarkan isi, terus berdasarkan skala, terus berdasarkan isi data, sama keadaan objek. Berdasarkan isi, peta itu dibagi jadi 2. Yang pertama peta umum sama peta khusus atau tematik. Peta umum itu contohnya kayak peta dunia, peta Indonesia yang menjelaskan informasi-informasi umum. Tapi kalau peta tematik itu menjelaskan informasi yang lebih spesifik. Contohnya kepadatan penduduk, sumber daya alam, persebaran flora fauna, kayak gitu. Nah, kemudian peta berdasarkan isi. Peta berdasarkan isi ini itu dibagi jadi 5. Skala kecil, besar, sedang, skala kadaster, besar, sedang, kecil, sama geografis. Kalau skala kadaster itu skalanya 1:100 sampai 1:5000. Jadi angka pembaginya itu tuh masih kecil gitu. Nah, ini itu kalau misal angka pembaginya kecil, memungkinkan penampakan di peta itu bisa lebih detail. Misal kalau saat ini kan maksudnya 1 cm mewakili 100 gitu kan. Beda lagi kalau misal dibandingin sama peta dengan skala besar, yaitu 1:5000 cm sampai 1:250.000 cm. Terus peta skala sedang itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Terus kalau skala kecil itu tuh 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kalau geografis itu 1 banding lebih dari 1 juta. Jadi kalian ingat itu bukan dari namanya, tapi namanya itu tuh maksudnya misal nih peta kecil itu kan angka pembandingnya kan gede, 500.000 sampai 1 juta. Nah, kenapa dia disebut peta kecil? Karena dia itu detailnya mungkin banyak objek yang nggak kelihatan di peta gitu. Beda sama peta kadaster yang 1 cm-nya itu cuma mewakili 100 cm. Jadinya tuh lebih detail gitu, yang kelihatan di objek asli sama yang kelihatan di peta. Sampai sini bingung nggak? Atau kecepatan? Kalau misal kecepatan, silahkan bilang ya. Kak bisa ulangin yang jenis-jenis peta tadi nggak? Soalnya agak kecepatan. Jenis peta yang berdasarkan skala. Yang dari habis isi itu apa? Oh, nah jadi peta berdasarkan isi itu dibagi menjadi 2, umum sama khusus atau tematik. Nah, peta yang umum ini contohnya peta dunia, peta Indonesia, peta Jakarta. Tapi kalau peta yang khusus ini itu dia punya spesifikasi tertentu gitu. Jadi yang ditonjolin itu tuh hal yang sesuai sama judulnya. Misal peta kepadatan penduduk, peta sumber daya alam, peta persebaran flora fauna gitu. Terus kalau peta berdasarkan skala itu ada kadaster, besar, sedang, kecil, sama geografis. Peta kadaster ini skalanya 1:100 sampai 1:5000 cm. Peta skala besar ini skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, kalau peta skala sedang ini skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Terus yang keempat, skala kecil ini itu skalanya 1:500.000 sampai 1:1 juta. Kalau yang terakhir peta geografis ini itu skalanya lebih dari 1:1 juta. Jadi angka penyebutnya itu tuh lebih gede. Nah, secara urutannya peta kadaster ini itu penampakan yang sebenarnya sama penampakan di peta itu tuh kelihatan lebih detail gitu. Objek-objeknya banyak yang kelihatan gitu. Kalau peta geografis
Beda lagi sama peta geografis. Kalau peta geografis ini itu memungkinkan banyak objek yang kelihatan karena 1 sentinya dia itu mewakili 1 juta sentimeter di permukaan aslinya. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Warna hijau pada peta menggambarkan daerah. Nah, di sini ini kaitannya sama legenda peta ya. Ini aku ada kasih gambar di sini, legenda peta. Jadi itu legenda itu tuh isinya itu keterangan simbol sama keterangan warna. Nah, kalau warna sendiri itu menunjukkan mengenai kedalamannya gitu. Contohnya kalau warna danau, warna biru itu tuh menunjukkan danau sama laut, tapi yang membedakan itu dari ketinggiannya gitu, dari warnanya. Kalau warna hijau itu menunjukkan dataran rendah. Nah, kalau pegunungan sendiri itu tuh dia warnanya coklat. Gitu. Oke, selanjutnya. Sifat fisik yang dimiliki Kepulauan Indonesia sebagai pengaruh letak geografis adalah, nah di sini yang perlu digarisbawahi itu maksudnya sifat fisik, yang kata sifat fisik sama geografis. Nah, kita lihat dari opsi A. Curah hujan merata di seluruh wilayah. Curah hujan ini itu kaitannya sama iklim dan cuaca. Sedangkan iklim dan cuaca itu tuh masuk ke pengaruh secara astronomi, bukan geografis. Oke, jadi pengaruh secara astronomis gitu tuh ada 2. Yang pertama, zona waktu sama musim dan iklim. Kalau secara geografis itu tuh dari strategi sama dari pertanian yang subur gitu. Terus kalau yang B, tidak stabilnya lapisan-lapisan batuan. Ini itu kaitannya sama cuaca dan iklim. Jadi dia masuknya ke pengaruh secara astronomis. Kenapa dia masuknya ke cuaca dan iklim? Karena batuan ini itu juga dipengaruhi sama kelembapan udara, sama curah hujan gitu. Nah, pola angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali ini juga secara astronomis. Nah, ini tuh angin yang berganti arah setiap setengah tahun sekali itu tuh namanya angin muson. Terus yang jawabannya yang D, penyebaran hutan yang merata di seluruh wilayah. Ini itu sifat ini tuh dia masuk ke sifat fisik karena dia terlihat oleh penglihatan kita dan dia ini dipengaruhi sama letak Indonesia yang berada di sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kemudian salah satu pengaruh letak astronomis Indonesia. Nah, ini aku ulangi lagi ya yang tadi aku jelasin. Pengaruh letak astronomis itu ada 3 zona waktu sama musim dan iklim. Nah, jadi jawabannya yang B. 3 daerah waktu di Indonesia itu ada WIB, WITA, sama WIT. Nah, buat pembagian daerahnya sendiri, yang waktu Indonesia Barat itu ada di daerah Jawa, seluruh Jawa, Madura, Kalimantan. Nah, Kalimantannya ini itu khusus Kalimantan Tengah sama Kalimantan Barat. Terus yang waktu Indonesia WITA itu tuh Bali, Kalimantan Utara, Timur, sama Selatan, terus seluruh daerah di Sulawesi, sama NTT dan NTB. Terus kalau WIT itu tuh Maluku, Maluku Utara, sama Papua. Nah, lanjut yang nomor 10. Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya disebabkan oleh Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi. Karena hutan hujan tropis, hutan musim dan hutan-hutan lain itu dipengaruhi sama curah hujan dan kelembapan di daerah tersebut gitu. Kalau misal daerahnya tidak mendukung untuk pertumbuhan hutan hujan tropis itu ya dia nggak bisa ada di situ. Nah, yang ini pasti sering muncul ya di buku-buku kalian. Nah, ini soalnya letak geografis Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra.
Ini jawabannya yang B, benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Terus wilayah Indonesia secara astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Menurut aku ini tuh soal ini tuh kayaknya sering muncul ya di soal-soal. Jadi aku harap kalian ingat ya. Jadi ingat-ingatnya itu 6, 11, 95, 141. Terus yang secara bujur kan sama-sama bujur timur. Terus yang lintangnya itu lintang utara sama lintang selatan. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Suaraku masih kedengar jelas nggak? Jelas kok. Jelas, Jelas, Kak. Masih, Kak. Oke, kita lanjut. Daerah waktu Indonesia bagian barat meliputi wilayah, kayak yang tadi aku bilang, wilayah WIB itu tuh ada di Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, terus sama Kalimantan Barat. Nah, yang lainnya ini itu dia masuk ke WIT sama WITA. Kayak Bali, dia itu masuk ke WITA. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sama Sulawesi juga masuk ke WITA. Kalau yang C, Jawa itu masuk ke WIB sama Madura. Tapi yang Sumatera itu tuh dia kalau yang Irian juga dia itu masuknya ke waktu Indonesia bagian yang WIT gitu. Terus yang D, Kalimantan, Sulawesi, sama Maluku. Kalimantan ini itu ada yang masuk ke WIB, ada yang masuk ke WITA. Kalau yang Kalimantan Tengah sama Barat, itu dia masuk ke WIB. Tapi kalau yang Kalimantan Utara, Timur, sama Selatan, itu dia masuk ke WITA. Nah, selanjutnya, wilayah Indonesia beriklim. Wilayah Indonesia ini beriklim tropis, karena kalau kita lihat dari globe, kan bulat gini kan, wilayah Indonesia itu ada dilewati garis khatulistiwa gitu. Nah, daerah yang dilewati garis khatulistiwa itu tuh iklimnya tropis gitu. Nah, iklim tropis ini itu ada di 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, di atasnya itu ada wilayah subtropis yang dia itu berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Terus di atasnya lagi ada iklim sedang. Iklim sedang itu berada di 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara, dan 40 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Nah, yang di atas sama di paling bawah itu tuh iklimnya udah kutub, di sana udah dingin banget. Nah, kemudian angin muson timur terjadi pada bulan ini itu angin muson timur ini itu angin yang bergerak tiap pertengahan tahun gitu. Nah, angin muson ini tuh membawa cuaca masing-masing gitu. Kalau angin muson timur itu tuh dia bergerak dari April sampai Oktober. Ingat-ingat ya, angin muson timur dari April sampai Oktober. Nah, dia bergeraknya dari Australia ke Asia dan membawa musim kemarau. Aku ulangi sekali lagi, angin muson timur bergeraknya di bulan April sampai Oktober, terus dari Australia ke Asia. Nah, dia itu bawa cuaca kemarau. Jadi itu pergerakannya dari bawah, dari Australia ke Asia. Nah, dia bergerak dari April sampai Oktober. Nah, pokoknya ingat-ingat aja, yang membawa yang dari Australia ke Asia itu tuh dia bawa musim kemarau.
Nah, kalau angin muson barat ini itu sebaliknya. Angin muson barat ini bergeraknya dari Oktober sampai April. Nah, dia ini dari Asia ke Australia, membawa musim hujan. Jadi jawabannya yang B, April. Nah, selanjutnya, dampak negatif dari urbanisasi. Perlu diketahui dulu pengertian dari urbanisasi. Urbanisasi ini mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Nah, biasanya ini itu penduduk yang dari desa menuju ke kota ini buat mencari lapangan pekerjaan. Nah, dampak positif dari urbanisasi sendiri, kalau dari dampak positifnya itu masyarakat di desa yang kekurangan lapangan pekerjaan itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan dia pindah ke kota gitu. Terus untuk dampak negatifnya salah satunya itu banyak terjadi pencemaran lingkungan di perkotaan, terus perkotaan semakin padat gitu. Terus juga nggak selamanya yang dari pedesaan ke perkotaan itu langsung mendapatkan pekerjaan, karena di perkotaan sendiri itu persaingannya ketat, entah dari pendidikan atau dari aspek-aspek lainnya gitu. Jadi bisa dibilang banyak juga yang dari pedesaan ke perkotaan ini itu belum mendapatkan pekerjaan dan malah membuat kepadatan penduduk di perkotaan ini semakin padat gitu. Nah, untuk dampak negatif dari urbanisasi sendiri disesuaikan dari opsi itu, jawabannya yang B, kurangnya tenaga muda di sektor pertanian. Karena kan banyak tenaga muda yang dari pedesaan itu pergi ke perkotaan untuk bekerja di sektor industri atau sektor-sektor lainnya. Nah, sedangkan di pedesaan ini kan masih banyak sektor pertanian, perkebunan gitu kan. Nah, jadi tenaga kerja yang dari pedesaan untuk mengelola bidang pertanian itu tuh berkurang gitu. Nah, pencatatan peristiwa-peristiwa kependudukan dan segala kejadian penting yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir sampai mati disebut, ini jawabannya registrasi penduduk. Kok bukan sensus penduduk? Nah, kalau sensus penduduk ini itu dilakukannya 10 tahun sekali. Tapi kalau registrasi penduduk itu dilakukannya hanya sekali gitu. Itu perbedaannya. Kalau survei penduduk itu tuh perbedaannya dari sensus sama registrasi itu, kalau survei penduduk itu di datanya itu berdasarkan sampel, jadi bukan seluruh penduduk di data gitu. Terus kalau SUPAS itu SUPAS itu kepanjangannya survei penduduk antar sensus. Nah, ini dia itu sama, hampir mirip sama sensus penduduk, tapi dilakukannya itu tuh di antara dua masa. Jadi misal sensus penduduk kan harusnya dilakukan yang pertama itu tahun 2000. Terus selanjutnya dilakukan lagi kan tahun 2010 karena dilakukannya tiap 10 tahun sekali. Tapi kalau SUPAS ini itu dilakukannya di tahun 2005 gitu. Jadi di tengah-tengah di antara dua masa. Itu ya. Jadi jawabannya itu registrasi penduduk. Nah, yang ke-18, perubahan penduduk yang terjadi karena faktor kelahiran, kematian, dan migrasi disebut, ini itu jawabannya dinamika penduduk. Kata utamanya di sini itu kata perubahan. Perubahan ini, dinamika itu artinya perubahan. Kalau pertumbuhan penduduk, kalau migrasi ini itu perpindahan penduduk artinya. Kalau kelahiran itu biasanya disebut di opsi itu bisa disebut natalitas, terus kalau kematian itu bisa disebut mortalitas. Diinget-inget ya, kalau natal itu lahir, kalau mortal itu mati. Biasanya itu di soal-soal bahasanya ada yang diubah kayak gitu. Nah, selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata, pemerintah mencanangkan program, ini jawabannya transmigrasi. Transmigrasi itu tuh artinya penyebaran penduduk gitu.
dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang tidak padat gitu. Kenapa nggak urbanisasi? Karena kalau urbanisasi ini itu dari desa ke kota, sedangkan transmigrasi ini itu memungkinkan terjadi sebaliknya dari kota ke desa. Ini tuh tergantung dari kepadatan penduduk masing-masing daerah. Kemudian ada flora fauna di wilayah Indonesia bagian timur bercorak tipe. Nah, flora fauna di bagian timur ini kalau bisa catat ya, bagian timur itu Australis, terus kalau yang bagian barat itu Asiatis, kalau yang bagian tengah itu peralihan. Bagian timur Australis, bagian barat Asiatis, dan bagian tengah itu peralihan. Nah, kalau Wallace sendiri yang ada di opsi C itu tuh garis yang memisahkan antara flora fauna tipe Australis dengan Asiatis. Yang satunya ada lagi garis Weber. Nah, flora fauna tipe Australis sendiri itu aku bakal deskripsiin satu-satu ya. Jadi yang pertama, flora Australis itu tuh dia berbagai jenis matoa. Nah, buat tumbuhan-tumbuhannya itu ada cendana, pakis, eboni, dan lain-lain. Terus kalau faunanya sendiri itu ada hewan berkantung, burung dengan bulu warna-warni, terus kalau ikan tawarnya sendiri itu dia sedikit ya, jadi dia lebih banyak di hewan yang bergantung sama burung yang bulunya warna-warni gitu. Contohnya itu ada kanguru, koala, burung kakatua. Terus kalau flora Asiatis itu di sini dia banyak jenis miranti, rotan, kayu jati, sama nangka. Terus untuk faunanya sendiri di fauna Asiatis itu mamalianya dia berukuran besar. Nah, dia itu di sini banyak kera, ikan, ikannya itu ikan air tawar. Nah, buat hewan-hewan yang di Asiatis ini itu ada badak bercula 1, orangutan, gajah. Oh, tadi SUPAS. SUPAS itu survei penduduk antar sensus, kepanjangannya. Buat penjelasannya perlu aku ulangi nggak? Yang SUPAS tadi. Ulangin aja, Pak. Oke, jadi SUPAS kan kepanjangannya survei penduduk antar sensus. Bentar ya. Nah, apa bedanya SUPAS sama sensus penduduk? Kalau sensus penduduk ini itu kan dilakukannya 10 tahun sekali pendataannya. Nah, sedangkan kalau SUPAS sendiri itu dia dilakukan di tengah-tengah antara dua masa. Misal, masa yang pertama itu sensus penduduk dilakukan di tahun 2000. Nah, harusnya kan selanjutnya kan dilakukan lagi itu tahun 2010. Tapi dilakukan SUPAS di tahun 2005 gitu. Tapi nggak selamanya itu tuh dilakukan di tahun dengan kelipatan 5 gitu. Contohnya waktu tahun 1976 itu juga bisa dilakukan SUPAS gitu. Intinya itu dia di antara dua periode sensus penduduk gitu. Sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Jelas. Udah jelas, Kak. Jelas, Kak. Aku lanjut lagi di nomor 20. Nomor 20, kalau flora di bagian peralihan itu, biasanya dia ciri khasnya itu tanaman dengan daun yang kecil sama daun pendek, terus tumbuhannya kecil-kecil. Contohnya ada cengkeh sama anggrek serat. Sebenarnya contohnya ada banyak banget. Nah, buat biar Apa? Gimana? Cengkeh sama apa tadi satunya? Anggrek serat. Terus kalau fauna di daerah peralihan sendiri ini itu dia ciri-cirinya hewannya endemik. Endemik itu maksudnya khas atau cuma ada di satu wilayah doang. Terus ada beberapa jenis burung, ada hewan langka. Gitu.
Ini contohnya yang di daerah peralihan itu ada komodo. Komodo kan udah masuk ke hewan langka dan dia juga hewan endemik. Cuma ada di satu daerah sendiri gitu. Oke. Udah deh. Oke, udah selesai teman-teman. Kak, mau nanya dong. Iya, boleh. Buat nomor 18 tentang dinamika penduduk itu, perbedaan dinamika penduduk sama komposisi penduduk itu apa? Ada lagi nggak yang mau tanya? Biar aku tampung dulu, nanti sekalian aku jawab gitu. Kak, Gimana? pengertian urbanisasi tadi apa ya? Oke. Oke, sementara aku jawab dulu ya. Kalau dinamika penduduk itu tuh pengertiannya perubahan penduduk terjadi karena itu tadi faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Tapi kalau komposisi penduduk ini itu pembagian dari klasifikasi penduduk gitu. Misal dibagi berdasarkan usia gitu. Misal usia sekian itu jumlahnya sekian, usia misal 15 sampai 20 itu sekian, usia tua 65 ke atas itu sekian kayak gitu. Bisa berdasarkan umur atau berdasarkan hal lainnya gitu. Jelas nggak? Terima kasih, Kak. Oke. Terus tadi urbanisasi. Nah, urbanisasi itu pengertiannya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lawannya itu ruralisasi. Kalau ruralisasi itu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, urbanisasi itu biasanya tujuannya buat mencari lapangan pekerjaan gitu. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya Halo, di luar materi juga boleh, kita bisa sambil diskusi kok. Halo, iya. Bisa di Timur bercoraknya Australis. Terus kalau barat apa, Kak? Gimana? Tadi kan flora fauna yang timur bercorak Australis. Kalau barat yang mana? Kalau barat itu Asiatis, kalau tengah itu peralihan. Gitu Oke, ya. Kak, makasih. Ya, sama-sama. Kata lain dari lahir itu natalitas. Kalau mati, mortalitas. Diingat-ingat, natal itu lahir, kalau mortal itu kematian. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Kak, Ya. yang tadi yang peralihan itu tadi faunanya apa? Contoh faunanya. Ya, sama floranya juga. Kalau di peralihan itu contoh faunanya itu dia ada komodo. Terus contoh floranya ada cengkeh sama anggrek serat. Oke, Kak, makasih. Ya, itu tadi aku kasih tahu contohnya itu enggak banyak ya, karena kalau misal mau tahu lebih banyak, kalian bisa googling, di sana banyak banget contoh-contoh flora sama fauna tiap daerah. Kalau aku pribadi buat flora fauna itu lebih suka buat hafalin dari ciri-cirinya, bukan hafalin sih, pahamin dari ciri-cirinya. Kayak yang tadi aku sebut, misal flora yang asiatis itu dia ada mamalia yang berukuran besar, terus jenis-jenis kera, sama ikan air tawar. Kalau kita hafalinnya dari macam-macam flora faunanya, itu ada banyak banget. Tapi kalau kita hafalin dan cari tahu gimana bentuknya, itu bisa lebih mudah gitu.
Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyain? Kan ada Australis, Asiatis, peralihan sama yang di bawahnya tadi apa tadi tuh? Bentar. Apa tadi yang di bawah tadi? Ini ya, Welles ya? Ya, itu pengertiannya apa, Kak? Welles itu garis yang menghubungkan, kan ini kan kepulauan Indonesia. Nah, Welles itu garis yang menghubungkan, yang memisahkan antara fauna tipe Australis sama tipe Asiatis. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, ini itu Welles itu ada temennya, namanya garis Weber. Kalau garis Weber itu memisahkan bagian Indonesia di bagian tengah sama bagian timur. Bagian tengah kan peralihan, sama bagian timur itu Australis. Jadi ada dua garis yang memisahkan di kepulauan Indonesia, Weber sama Welles. Kak, mau tanya lagi. Iya. Di beberapa soal tuh aku pernah nemu yang namanya flora, fauna, Welles. Sedangkan yang Kakak jelaskan tadi Welles itu garisnya. Jadi kalau flora, fauna, Welles berarti itu gimana? Kalau sepanjang yang aku tahu sendiri itu tuh Welles itu tuh dia garis gitu yang memisahkan kepulauan Indonesia gitu secara flora sama fauna. Jadi mungkin kalau misal ada soal mengenai flora fauna Welles itu tuh dia maksudnya flora fauna yang tepat ada di garis Weber atau Welles gitu mungkin maksudnya. Tapi sejauh aku tahu itu Weber sama Welles itu pengertiannya garis gitu. Jadi kalau pembagian klasifikasi flora faunanya itu dia masuk ke itu tadi Australis, Asiatis sama peralihan. Begitu, Kak. Ya udah, makasih. Sama-sama. Ada lagi nggak? Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah 1 jam lebih dari 10 menit. Cepet banget. Oke, teman-teman, karena kita udah 1 jam lebih dan aku rasa udah nggak ada lagi yang tanya, jadi kita cukupkan kelas kita hari ini. Terima kasih banyak udah hadir. Maaf karena tadi ada kendala di waktu sebelum kuisis, dan maaf juga kalau misal penjelasan aku ada yang kurang jelas. Kalau misal kurang jelas, kalian bisa tanya lewat Telegram aku yang ada di grup Telegram. Nama aku Alvina, cari aja di situ pasti ada. Bebas buat chat aku kapan aja kalau misal kalian mau tanya soal, asal bukan di waktu tengah malam gitu ya teman-teman. Makasih banget udah hadir, makasih. Kalian keren banget, malam-malam mau belajar, keren banget.